Wanita ini ingin memonopoli triliun aset cucunya. Dan 365 hari setahun, wanita itu memberi cucunya obat yang menyebabkan polio. Agar hal ini tidak ketahuan oleh suaminya. Setelah dia mematikan kamera di dalam ruangan. Kemudian masukkan video yang ia memberi makan cucunya ke dalam memori kamera. Lalu, dia melihat obat yang dia siapkan. Memaksa dia untuk minum. Ayo, buka mulutmu. Dan hal-hal seperti ini, Chamre harus dialami sekali setiap hari. Sebagai pewaris kekayaan lebih dari triliunan, Chamre selalu ingin balas dendam. 10 tahun yang lalu, ayah Chamre dibunuh oleh musuh. Tunggu sampai paman Chamre berlari ke rumah Chamre. Ayahnya kehabisan nafas. Meninggalkan Chamre saat bocah masih lugu dan jahil. Sebelum meninggal, ayah Chamre mempercayakan semua miliknya dan Chamre. Untuk adiknya adalah Rega mengelola. Tapi ketika Chamre masih kecil, kecelakaan tak terduga terjadi. Membuatnya duduk di kursi roda selama 10 tahun terakhir. Setelah ini terjadi, Rega membantu Chamre mengelola kekayaan besar itu. Dan jaga Chamre dengan baik. Setiap malam dia akan mengajari Chamre beberapa pengetahuan terkait dengan menjalankan perusahaan. Sehingga suatu hari dia akan menyerahkan semua kekayaan itu kepadanya. Tapi semangat Chamre itu baik dan buruk. Jadi Rega mencari Chamre banyak pengasuh. Tapi setiap saat seperti itu, pengasuh akan selalu karena uang. Tanpa malu-malu datang di depannya. Lalu dia berpura-pura dilecehkan oleh Chamre. Aku dilecehkan olehnya. Karena itu, Rega harus membayar sejumlah besar uang untuk mengkompensasi mereka selama ini. Tapi kali ini, dia telah salah. Rega sudah memasang kamera di kamar tidur. Setiap detik, setiap menit, ia melihat apakah cucunya disakiti oleh orang lain. Pak Rega, bisakah Pak mendengar saya menjelaskan? Aku sudah tahu kesalahannya. Kali ini aku bersumpah. Pak Rega, aku bersumpah akan menjaganya dengan baik. Dengan tipe orang yang berani menggertak cucunya. Rega belum pernah memaafkan. Dia segera meminta pelayan untuk mengusirnya. Dan memerintahkan penjaga untuk membuatnya menghilang selamanya. Agar menemukan seseorang yang bisa menjaga Chamre dengan baik. Rega pasti akan menemukan istri untuknya. Jadi dia menginstruksikan kepala pelayan tua untuk menangani masalah ini. Dan bibi Chamre setelah mendengar ini dari kepala pelayan. Karena wanita ini mau anaknya bisa hidup kaya dan bahagia. Jadi dia menyuntikkan lebih banyak obat ke Chamre. Itu sebabnya ada adegan seperti pembukaan yang kami lihat. Cepat. Kepala pelayan menemukan seorang gadis yang bisa menjaga Chamre. Dia kemudian mengundang gadis itu dan keluarganya ke mansion. Mereka melihat gedung yang indah di depan mereka. Kemudian mereka tidak bisa berhenti mengeluh tentang bekas rumah mereka. Mungkin itu tidak sebesar toilet mansion Chamre. Waktu ini, Rega berdiri di lantai atas melihat ke bawah di tempat mereka berdiri. Dia menatap kedua gadis yang berdiri di depannya. Untuk kehidupan Chamre nanti, dia harus menyelesaikan ini dengan baik. Ibu gadis menatap mata kerinduan Rega. Lalu buru-buru memblokir di depan kedua anaknya. Karena dia disembunyikan oleh ibu mertuanya. Dia pikir mereka ada di sini untuk menjadi pengasuh. Tapi tak disangka ibu mertuanya ingin menjual putrinya ke Raga. Sampai malam, Cheng dibawa oleh kepala pelayan untuk menemui Chamre. Melihat pria yang kepalanya bahkan tidak bisa diangkat di depannya, Cheng agak curiga. Dia berpikir jika Chamre lumpuh, ini tidak sampai tidak bisa berbicara seperti ini. Mendengarnya mengatakan itu, Rega juga merasa hal ini sangat mencurigakan. Chamre sering dalam keadaan setengah sadar. Cheng segera memeriksa Chamre. Dari dalam dia matanya, dia menduga. Chamre pasti sudah lama minum obat penenang dalam jumlah besar. Sekejap lagi, Rega sangat marah. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan mencari tahu siapa yang menyakiti cucunya. Dia kemudian segera menelepon untuk mengatur dokter untuk memeriksa Chamre.
Saya meminta Anda untuk menjaga keponakan saya, tunggu sampai saya kembali. Ketika Rega menelepon dokter, putranya adalah Rem. Karena diduga terlibat dengan PSK, dia ditangkap. Karena dia adalah putra dari perusahaan kaya yang terkenal. Jadi berita segera menyebar ke seluruh surat kabar. Sekaligus, Cheng menemukan Cemre. Perlahan-lahan sadarnya kembali. Tapi Rega baru saja mendengar bahwa seseorang ingin mencelakai Cemre. Dia kesal banget. Cheng menasihatinya untuk tetap tenang dulu. Meskipun Cemre tidak bereaksi, dia masih memiliki kesadaran. Tepat waktu ini, HP Rega tidak berhenti berdering. Cheng menduga sesuatu yang sangat serius pasti telah terjadi padanya. Jadi dia menyuruhnya untuk menjawab telepon dulu. Sekarang suara di ujung sana. Dalam sekejap, wajah Rega tiba-tiba kesal. Sebelum ia meninggalkan, Rega menyuruh Cheng untuk menjaga Cemre. Mena hendak pergi keluar. Tapi Rega mencegahnya. Dia tahu putranya menjadi seperti itu karena ibunya terlalu memanjakannya. Rega dengan cepat pergi ke kantor polisi untuk membebaskan Rem dari penjara. Rega menghabiskan banyak uang. Namun, setelah ditebus, Rem masih tidak bersimpati pada ayahnya. Selama 10 tahun yang lalu, Rega hanya peduli Cemre. Perasaan ayah dan anak itu juga mulai mendingin. Keduanya hanya memandang-pandang, lalu meninggalkan. Di sini, Cheng melihat laporan cek kesehatan Cemre sebelumnya. Kondisi fisiknya jelas membaik. Tidak mungkin menjadi seperti ini. Cheng berkata Cemre kalau dia bisa mendengar apa yang ia katakan. Tolong berkedip sekali. Namun, Cemre masih belum sadar. Pada waktu ini, semakin Mena berpikir, semakin marah dia. Tanpa penampilan Cemre, maka putranya tidak akan semanja seperti ini. Kemudian, Mena langsung menuju kamar Cemre. Dia mengangkat dagu Cemre. Kemudian tanyakan padanya mengapa dia tidak mati. Adegan ini dilihat oleh Cheng. Mena menoleh dan menjadi takut. Dia bertanya kepada Cheng mengapa dia ada di sini. Cheng mengatakan dia adalah pengasuh yang diundang oleh Rega. Melihat Cheng yang berani sombong dengannya, tepat ketika Mena hendak memukulnya, kemudian kepala pelayan berlari untuk mengumumkan bahwa putranya telah kembali. Tunggu dan lihat saja. Apa yang wanita itu lakukan padamu? Apakah kamu takut padanya? Di sini, adik perempuan Cheng adalah Ava. Melihat Rem yang kaya sedang di luar, dia benar-benar ingin menikah dengannya. Nenek bilang dia ingin menikah dengan keluarga bangsawan. Maka harus belajar menunggu kesempatan. Pada waktu ini, Eve tidak tahu. Nenek dan Rega melakukan transaksi sebelumnya. Pilih Cheng atau anak perempuannya untuk menikah dengan Cemre. Cheng dengan pengalaman sebagai perawat tentu saja dipilih oleh Rega. Tapi Ava tidak tahu tentang ini. Dia pikir dia akan menikah pria yang kaya. Ava mengambil kesempatan tidak siapapun di sini. Dia diam-diam keluar dari mansion. Semua ini secara kebetulan dilihat oleh Cheng. Dia agak tidak aman. Apa yang akan dilakukan gadis ini? Setelah Cheng menunjukkan hasil tes darah dokter kepada kepala pelayan, dia buru-buru meninggalkan. Tanpa diduga ketika dia baru saja turun. Lalu ia melihat Raga dan putranya berdebat. Rem sedang mengejek ayahnya. Hal ini membuat Raga sangat marah. Lalu dia menamparkan Rem. Melihat Rega kembali ke kamarnya, Cheng yang panik tanpa sengaja melarikan diri ke kamar Rem. Di luar, Mena memegang putranya yang gelisah. Sarankan dia untuk tidak melakukan hal bodoh. Aku tahu kamu patah hati. Aku hanya ingin memberimu keluarga yang utuh. Aku tidak ingin kau pergi dari rumah ini. Selama kamu tidak meninggalkanku, aku akan memberimu hadiah. Kau tahu betul bahwa aku tidak suka hadiahmu. Setelah mengatakan itu, Rem berbalik dan memasuki ruangan. Melihat Cheng berdiri di dalam ruangan,
Rem juga berpikir ini adalah hadiah yang kejutan yang diberikan ibunya. Cheng hendak menjelaskan. Tak disangka, Rem segera berjalan mendekat dan menciumnya. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Cheng tidak punya waktu untuk bersiap. Dia mendorong Rem menjauh, lalu beri dia tamparan. Melihat wanita yang marah, menyebabkan Rem menjadi semakin tertarik padanya. Nenek mereka yang mencintai uang melihat tumpukan dolar di depannya. Kemudian matanya tiba-tiba menyala. Tepat waktu ini, Ibu Cheng masuk ke kamar. Dia tahu wanita seperti apa ibu mertuanya. Jadi ia bertanya dari mana uang ini berasal. Ketika dia melihat surat di atas meja, dia telah paham semuanya. Ibu mertuanya pasti menyembunyikan sesuatu yang buruk darinya. Menghadapi pertanyaan menantu perempuan, ibu mertua telah mengatakan yang sebenarnya. Sang ibu tidak percaya apa yang dia dengar. Dia pikir seluruh keluarga ada di sini untuk bertindak sebagai pengasuh. Tapi tak disangka, ibu mertuanya menjual putrinya. Dia marah dan segera mencari Rega.